menghormati ilmu pengetahuan. Apa yang saya maksud dengan menghormati ilmu pengetahuan? Kita tidak ingin Jakarta itu dibangun hanya karena kita ingin lihat secara fisiknya jadi apa. Tidak ingin. Bapak Ibu semua ini yang menjadi ikatan ahli perencanaan itu ada ilmunya, Pak. Ada ilmunya, ada konsepnya. Lalu dari konsep itu diterjemahkan. Kemudian kalau bahasa saya menggunakan narasinya, dari situ baru jadi karya. Kami tidak ingin langsung di ujung karya tanpa narasi, tanpa gagasan. Karena kalau langsung karya, nanti kita akan ketemu dengan problem-problem yang secara konseptual salah. Tapi kalau kita menempatkan ilmu pengetahuan sebagai akumulasi pengalaman, akumulasi pembelajaran, lalu kita menyusun rencana berdasarkan itu, maka insya Allah kita tidak ketemu problem yang secara konseptual itu problematik. Tapi kalau kita hanya langsung di aksi, problem sekalian. Saya beri contoh Jakarta. Kita ingin bangun transportasi publik di Jakarta. Lalu dibangunlah MRT, dibangunlah BRT, dibangunlah Transjakarta. Itu kita bangun semua. Tapi kita bangun, dan yang bangun kami semua ya, atau DKI semua. Tapi kita tidak memasukkan yang secara konseptual itu key, yaitu integrasi. Dibangun sebagai karya sendiri-sendiri. MRT bikin sendiri, LRT bikin sendiri, BRT bikin sendiri, Transjakarta bikin sendiri. Tidak jauh dari sini Bapak sekalian, ini ada rute BRT ini, Jalan Layang, nanti sampai ke dekat Kejaksaan, kantor ASEAN. Itu contoh sempurna mengerjakan tanpa menggunakan conceptual framework. Apa contoh sempurnanya? MRT dibangun utara selatan, BRT dibangun barat timur, dan tidak nyambung Bapak Ibu. Oke? Sekarang bayangkan, kalau dari Lebak Bulus mau ke arah Gatot Subroto, sesungguhnya tempat itu menjadi simpul, bisa pindah dari MRT pindah ke BRT langsung ke timur, atau kalau dari sana mau ke Kebayoran Lama bisa pindah langsung. Kenapa? Karena satu dibangun, yang satu juga dibangun, tapi tidak menyambungkan bagaimana keduanya bisa terintegrasi. Naik tangganya itu 100 tangga lebih untuk sampai ke BRT. Akhirnya ditutup, stasiun tidak pernah dipakai sampai dengan sekarang. Nah, ini bukan kejadian pertama, bukan terakhir. Ini kita kerjakan terus-menerus. Karena itu kami ketika mau membangun Jakarta ini tidak hanya memikirkan bagaimana hasilnya di akhir periode gubernur. Itu yang sangat mengganggu dalam proses pembangunan di Republik ini. Karena kita ingin membuat hasil sebelum periode selesai. Efeknya long term mindset nggak hadir. Nah, saya merasa tanggung jawab terbesar itu justru adalah bagaimana secara konseptual benar, secara implementasi bertahap, nanti mau tidak mau sebagai proses politik harus ada pertanggungjawaban kepada publik. Tapi secara konseptual harus benar. Karena itu saya berharap Ibu sekalian dalam kesempatan kongres ini, keterlibatan nantinya di dalam perencanaan kita ke depan. Tadi Bapak Ibu sudah cerita proses dengan masyarakat. Nah, dengan proses itu sekalian, kita ingin root masalahnya diambil dan jangan ditinggalkan. Tadi saya menunjukkan masalah kita, Bapak sekalian di Jakarta. Begitu kita lihat masalah di Jakarta yang tadi saya sebutkan, 3 ini. Bapak Ibu, kalau lihat Jakarta sebesar ini, mulainya Jakarta itu di utara Bapak Ibu. Dan sekarang hari ini, utara itulah yang paling, lingkungan hidupnya paling bermasalah. Tapi attitude kita begini, ada masalah bukan diselesaikan, kita pindah ke selatan Bapak Ibu. Kita tinggalkan daerah yang bermasalah itu. Kita tinggalkan, lalu bahkan ketika Jakarta mulai padat, kita tinggalkan ke samping kanan kiri Bapak Ibu. Masalahnya diselesaikan? Tidak. We keep running away from problems. We don't solve problems. Karena itu saya terima kasih Pak Presiden, pindah ibu kota, tapi masalah Jakarta mau diselesaikan. Karena kalau hanya pindah saja, masalah Jakarta tidak diselesaikan, we are continuing our pattern. Leaving problem behind, not solving problem.
Sekarang kami ingin coba bereskan. Karena itu kita coba root masalahnya apa. Ini panjang Bapak Ibu sekalian, tapi saya ingin ke sini aja langsung. Ini Bapak sekalian yang kita ingin dorong ke depan. Bahwa kita ingin menggeser dari pembangunan berbasis kendaraan pribadi menjadi pembangunan berbasis kendaraan umum, transit oriented development dari car oriented development. Yang kedua, dari kita under investment di bidang basic service jadi rapid investment pada basic services. Ini bukan 1-2 tahun masalah. Saya perlu luruskan sama sekali. Ini adalah masalah yang sudah hadir berdekade-dekade di Jakarta. Kami berharap sekarang ke depan kita tata. Belum tentu hasilnya dirasakan 2-3 tahun ke depan. Tapi bila fundamental shift-nya itu dilakukan sekarang, maka itu akan secara bertahap kita bisa membereskan. Jadi kita kemudian menerjemahkan 2 aspek ini sekalian di dalam program-program untuk pembangunan di Jakarta yang kita istilahkan sebagai urban regeneration ini. Nah, begitu sampai kepada urban regeneration sekalian, ini contoh yang ingin kita lakukan terkait dengan transportasi. Kita berharap transportasi kita dibangun secara masif. Ini proyeksinya di tahun 2030 bahwa kita mendorong pembangunan berbasis kendaraan umum yang terintegrasi dan rencana pembangunan kotanya memang berpusat pada tempat-tempat transit. Dengan seperti ini, sekalian, kita berharap akan bisa menjangkau angka-angka seperti ini. Ini tidak dikerjakan sendirian, ini kita kerjakan bersama dengan pemerintah pusat. Karena itu saya nanti mohon maaf harus cepat kembali karena jam 3 ini Pak Menteri BUMN itu datang untuk kick off mengerjakan ini. Sekarang kita akan integrasikan Bapak sekalian. Ini salah satu yang saya sampaikan pemerintah pusat. Jakarta itu yang menentukan rencana tata ruang. Maka rencana public transport harus mencerminkan rencana tata ruang. Jangan dibalik. Bahkan jangan jalan sendiri-sendiri. Ini bukan soal Jakarta mau ambil otoritas atau tidak. Bila rencana tata ruang dipegang oleh Jakarta, maka rencana pembangunan transportasi umum harus dikelola oleh Jakarta. Sehingga perencanaan itu jadi satu. Nah untungnya presidennya bekas gubernur Bapak Ibu. Jadi beliau paham persis problem yang dialami. Beliau adalah mantan wali kota, mantan gubernur, sekarang jadi presiden, membayangkan betul it will not work kalau tidak bekerja bersama kota. Justru yang memutuskan itu kota. Ini ngomong soal kota, saya sampaikan di pemerintahan itu ada G20 Bapak Ibu. G20 itu dibuat untuk pertemuan 20 pemimpin dunia. Yang menarik, makin banyak dari pemimpin dunia ini mantan wali kota Bapak Ibu. Jadi mereka semua mengatakan, ini kita rapat di sini, pengalaman kami nih sebagai presiden, lebih enak jadi wali kota daripada presiden. Karena kalau jadi wali kota itu begitu memutuskan langsung bisa eksekusi. Lalu apa yang terjadi? Para presiden ini, para gubernur mantan wali kota itu memutuskan bentuk namanya U20. Urban 20 yang diundang adalah para wali kota supaya mereka melaksanakan rapat kami gitu. Karena dalam prakteknya masalah lingkungan hidup kota, masalah kependudukan kota, masalah sosial kota. Yang ambil keputusan wali kota. Diambil keputusan lewat presiden sehingga akhirnya mulai ini tahun kedua ada namanya U20. Nah, jadi kembali kepada ini Bapak sekalian. Alhamdulillah dengan pembicaraan itu nanti siang kita akan mulai dengan BUMN. Apa itu? Mengintegrasikan agar pengelolaan transportasi umum di Jakarta itu di dalam satu kendali. Sehingga kita bisa mengintegrasikan dalam artian yang sesungguhnya. Nah, dengan pola seperti itu Bapak sekalian, kami melihat bahwa salah satu tantangan terbesar
adalah bagaimana ini dikerjakan sebagai sebuah kolaborasi. Ini pendekatannya. Tadi adalah kami menunjukkan shift-nya, sekarang pendekatannya Bapak Ibu. Pendekatan yang ingin kita gunakan adalah pendekatan di mana pemerintah itu memerankan sebagai kolaborator. Lalu masyarakat itu sebagai co-kreator dan pola hubungannya kolaborasi. Kita sekarang, yang sekarang kita miliki, kami sebagai service provider, masyarakat sebagai customer, lalu kita ke masyarakat konsultasi. Yang sebenarnya lebih baik daripada sebelumnya kita melakukannya sosialisasi, kami administrator, kami pegang otoritas, warga semata-mata sebagai penduduk. Dan kita ingin ke sini. Dengan pola kolaborasi, banyak rencana penyelesaian masalah itu dibuat bersama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menemukan problem, maka kita libatkan publik untuk menyelesaikan problem itu bersama dengan pemerintah, bukan sendirian. Kalau kita kerjakan sendirian, lalu kita panggil masyarakat konsultasi, tetap saja seluruh otoritasnya ada pada kita. Tapi kalau kolaborasi, maka kita kerjakan bersama-sama. Ini kita kerjakan juga di dalam penataan kampung, Bapak Ibu. Penataan kampung itu kita melakukannya sebagai sebuah kolaborasi. Apakah ini mudah? Yang sulitnya bukan di tangan masyarakatnya, sulitnya di tangan kaminya. Karena sebagai pemerintah kami lebih terbiasa untuk membuat aturan, melaksanakan aturan, melaporkan pelaksanaan, diaudit, selesai. Tapi kalau kolaborasi, maka kita harus bekerja bersama. Belum lagi nanti pengawasannya seperti apa. Karena itu kita sekarang kita bersyukur pemerintah pusat mengeluarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 yang di situ mengizinkan ada pengadaan dengan menggunakan tipe swakelola tipe 3 dan 4. Itu yang sekarang kita gunakan untuk kegiatan pembangunan di kampung-kampung. Nah, dengan pola seperti ini, saya berharap IAPI bisa menjadi partner kita di dalam proses penyelesaian masalah. Jadi, ketika ketemu masalah, menyelesaikannya pun bersama-sama. Ini Bapak sekalian kita dorong karena kita berharap bisa membangun itu bersama-sama. Ini sebagai contoh Bapak sekalian. Ini sekarang kalau Bapak Ibu jalan ke Jalan Sudirman ketemu dengan halte-halte bis ini ada wayfinding sama signage yang dibuat di tempat-tempat itu. Signage dan wayfindingnya membuat kota ini terasa sebagai kota modern. Sebelumnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi pendatang baru di Jakarta, berhenti di sebuah halte, Bapak Ibu tidak akan tahu rute apa saja yang lewat tempat itu. Kemudian kemana saja rute itu. Dan kalau kita tanya pada orang sebelah kita, belum tentu dia sudah lebih lama di Jakarta daripada kita. Terus otomatis gitu kita tahu? Tidaklah. Jadi kota ini disiapkan untuk orang berpengalaman di kota ini, Bapak. Kalau orang tidak punya pengalaman, turis, dead meat, nggak bisa kemana-mana. Saya ingat saya saya pindah ke Jakarta itu 2005. Saya kembali dari Amerika 2005. Saya bekerja, saya kemudian beli peta, biasanya disusun oleh orang Jerman itu. Beli peta, belum model begini nih. Beli peta saya taruh di mobil. Saya jarang sekali tanya orang. Saya selalu percayanya pada peta. Dan sering ketemu jalan-jalan tikus berdasarkan peta. Kenapa saya tidak tanya orang? Ya karena itu belum tentu dia lebih tahu daripada saya. Dari mana saya tahu dia lebih tahu Jakarta? Ini Bapak sekalian, kemudian kita bangun sekarang. Insya Allah nanti di seluruh Jakarta ada map, signage, wayfinding. Apakah ini dibuat oleh Pemprov DKI? Bukan. Yang membuat ITDP. Maaf ITDP. Ini bukan ITDP. Ini dengan Forum Diskusi Transportasi Jakarta. FDTJ. Teman-teman FDTJ, co-kreator nih, mereka ketemu masalah yang sama tadi, mereka merumuskan solusinya, lalu kita kolaborasi untuk barang ini dicetak,
digandakan dan jadi solusi. Hal yang sama, oh ini dia nih, FDTJ nih, Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Jadi pola-pola ini itu tidak, ini pola kolaborasi ini kita ingin lakukan di semua aspek. Ini contoh saja di bidang transportasi. Sama juga dengan pembangunan kita jalur-jalur sepeda, ini kita bekerja sama dengan ITDP. Jadi kita lakukan proyek-proyek bersama, tidak sebagai proyek pemerintah, tapi sebagai sebuah kolaborasi. Nah, kita berharap ini pada teman-teman juga di IAPI untuk melakukannya bersama-sama. Nah, yang kita lakukan di sini Bapak Ibu sekalian, tidak terbatas pada yang sifatnya gagasan. Kolaborasi ini juga masuk pada level aksi. Tadi saya ceritakan,